Ekonomi institusionalisme merupakan sebuah pikiran dalam ilmu ekonomi yang bermakna pandangan bahwa sebuah perilaku ekonomi atau dalam kurung ekonomi behavior suatu pihak atau seseorang yang sangat dipengaruhi terhadap institusi tertentu. Mazhab institusionalisme awalnya ada sebagai sanggahan terhadap sebuah pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa suatu perilaku ekonomi seseorang hanya merupakan suatu yang disarankan pada sebuah keinginan setiap orang untuk lebih memaksimalkan keuntungan. Kemudian mazhab ekonomi institusionalisme membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan metode analisis yang telah dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang bisa dipakai sebagai alat analisis. Dari 4 teori tersebut, yang pertama ada teori biaya transaksi. Teori biaya transaksi dalam mazhab institusionalisme menyatakan bahwa lembaga-lembaga ekonomi seperti hukum dan regulasi membentuk aturan dan norma untuk mengelola biaya yang timbul dari kegiatan ekonomi, seperti biaya pencarian informasi, negosiasi, pemantauan, dan penegakan kontrak. Lembaga-lembaga ini berperan dalam meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi. Kemudian yang kedua ada teori hak kepemilikan. Teori hak kepemilikan dalam mazhab institusionalisme menekankan pada peran lembaga-lembaga dalam membentuk dan mengatur hak milik. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti hukum, norma, dan aturan sosial memiliki peran kunci dalam menentukan hak kepemilikan, serta penggunaan dan pertukaran sumber daya. Kemudian yang ketiga ada teori pilihan publik. Dalam teori ini, kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari dinamika antar lembaga dan pengaruhnya terhadap keputusan kolektif. Kemudian yang terakhir, ada teori permainan. Teori permainan dalam mazhab institusionalisme memandang interaksi antar institusi sebagai permainan kebijakan, di mana konsep strategi dan keseimbangan digunakan untuk memahami bagaimana institusi saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam studi kasus tentang mazhab institusionalisme dapat diilustrasikan dalam konteks industri tekstil pada awal abad ke-20. Analisiskan dampak conspicuous consumption yang dijelaskan oleh Thorstein Veblen terhadap industri ini dan bagaimana institusi ini dapat memainkan peran dalam semuanya. Untuk jawabannya sendiri, pada awal abad ke-20, industri tekstil mengalami transformasi yang signifikan. Konsep conspicuous consumption Veblen dapat dilihat dalam permintaan tinggi akan produk tekstil mewah. Masyarakat yang terpaku pada simbol status menciptakan pasar untuk produk dengan merek terkenal dan kualitas superior. Institusi seperti serikat prakerja dan peraturan ketenagakerjaan berperan dalam merespon ketidakseimbangan kekuasaan antara pemilik pabrik dan pekerja. Melalui reformasi kebijakan tenaga kerja dan pendidikan, institusi dapat membantu memitigasi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kondisi pekerja di sektor ini.